Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur dan bersuka cita Tuhan menghantar kita kepada hari yang baru, Sabtu 13 Mei 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu bagi kami yang menghantar kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami juga Tuhan kuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 13 Mei 2023, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Yesus Kristus sebagai kekuatan dan hikmat Allah bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus menyampaikan pesan agar mereka mengucap syukur kepada Allah atas anugerahnya bagi jemaat melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab melalui Yesus Kristus, jemaat di Korintus memiliki kekayaan. Kaya dalam perkataan, kaya dalam hikmat, dan kaya dalam pengetahuan. Artinya, pada waktu mereka menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah mereka menerima dan memiliki hikmat yang dari Allah. Dengan hikmat yang dari Allah inilah jemaat dicerdaskan dalam menghadapi berbagai masalah atau persoalan dalam hidupnya, apapun masalahnya. Selain itu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus ini agar mempercayai Allah yang memanggil dan menguduskan mereka masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dialah Allah yang setia menyertai umatnya di sepanjang perjalanan hidup di dunia ini. Ini berarti setiap orang percaya akan selalu merasakan dan mengalami kehadiran Allah yang membimbing dan memelihara hidupnya dalam kasih dan penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada
ayat renungan hari ini kepada jemaat di Korintus, Paulus memberi gambaran yang lebih jelas tentang Yesus Kristus sebagai hikmat dan kekuatan Allah. Dengan tegas Paulus mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa artinya ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Pertama, dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini berarti bahwa kita telah memasrahkan diri untuk dikuasai, diperintah, dan dikendalikan olehnya, oleh Tuhan. Dialah yang menuntun kita melangkah pada jalan yang kita tempuh. Sesulit apapun itu, kita pasti dapat menjalani atau melewatinya. Yang kedua, dengan hikmat Allah yang telah dicurahkannya bagi kita, maka kita pun sebagai orang percaya akan dimampukan untuk membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang sempurna, dan manakah kehendak atau keinginan dunia ini. Di sini kita tanpa ragu akan dapat menolak segala yang jahat yang dari dunia ini, dan pada saat yang bersamaan diberi kekuatan untuk melakukan atau melaksanakan segala yang baik yang sesuai dengan rencana atau kehendak Allah bagi kita. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan tetap beriman kepada Yesus Kristus dan tetap tinggal atau hidup dalam anugerahnya, maka kita pun akan selalu mengalami dan merasakan kehadirannya yang senantiasa memberi kita kekuatan dan penghiburan setiap hari. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami agar menjadi sumber kekuatan penghiburan dan menjadi hikmat bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka dan juga kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dirawat, baik di rumah sakit mau dimanapun, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang sedang bergumul dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Tuhan tuntun dan bimbing. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka, juga pengharapan bahwa mereka akan terus Tuhan tuntun dan arahkan untuk melewati perjalanan hidup masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah itu bagi kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.